Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Hijrah Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam kajian kita. Kita minta kepada Allah agar di setiap perjumpaan kita Allah senantiasa memberikan keridhaan dan kerahmatannya bagi kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada perjumpaan kali ini kita akan sedikit membahas atau memulai kembali kajian kita dengan kitab yang baru, yaitu kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang mana di dalam kitab ini terdapat 42 hadis yang insya Allah kita akan membahas satu persatu hadis tersebut, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mulai tentang pembahasan hadis yang pertama, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hadis. Para ulama hadis mengatakan bahwasanya mendefinisikan hadis itu sebagai apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apapun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah pun sifat Rasulullah SAW, itu dinamakan sebagai hadis. Lalu kalau kita bertanya-tanya, apa untungnya bagi kita mempelajari hadis? Bukankah sudah cukup orang-orang yang belajar tentang agama, yang belajar di pesantren, cukuplah mereka yang mempelajari hadis? Kita sebagai orang awam rasanya tidak perlu mempelajari hadis lagi. Ada keutamaan khusus orang-orang yang mempelajari hadis. Salah satunya adalah dikatakan bahwasanya orang yang mempelajari hadis nanti ketika di yaumil qiyamah wajahnya akan memancarkan cahaya. Dalam satu hadis dikatakan, nadarallahu imra'an sami'a fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudar. Nudar ini cahaya yang ada di wajah kita. Karena nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada orang-orang yang wajahnya memancarkan cahaya. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang ketika di dunianya ia mempelajari ilmu hadis, ia mempelajari hadis Rasulullah SAW. Mempelajari di sini maksudnya apa? Yang pertama, yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, dan ia menyampaikannya kepada orang lain. Mungkin kita mendapatkan satu hadis dari guru kita, mendengar hadis dari guru kita, sudah satu. Lalu yang kedua, kita memahami hadis dari guru kita tersebut. Setelah kita mendengar, kita memahami, yaitu mempraktekannya dalam kehidupan kita dari sehari-hari, lalu kita menghafalnya. Setelah kita menghafalnya, kita sudah mantap melakukannya dalam kehidupan kita, lalu kita menyampaikannya kepada orang lain. Maka ketika keempat ini sudah kita lakukan, insya Allah biiznillah, nanti ketika di yaumil qiyamah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang wajahnya berseri dikarenakan kita mempelajari hadis baginda Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, dikatakan orang yang mempelajari hadis adalah orang yang sedang memelihara agamanya dan membela hadis baginda Rasulullah SAW, membela sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dikatakan dalam kitab Ashraf Ashabil Hadis, Sufyan As-Tsauri mengatakan para malaikat-malaikat adalah penjaga langit, dan ahlul hadis, orang yang mempelajari hadis, adalah penjaga bumi. Kenapa bisa dikatakan penjaga bumi? Karena mereka lah yang mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW dan mempraktekkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka
dikatakan sebagai penjaga bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai pelajaran kita pada hari ini, sehingga kita nanti ketika di yaumil qiyamah mendapatkan cahaya di wajah kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam kitab ini membahas tentang niat. Qala an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ia akan nilai karena Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, siapa orang yang berhijrah karena niat untuk dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sama sebagaimana apa yang ia niatkan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita, sebelum kita melakukan apapun, landasilah dengan niat yang baik. Karena ketika kita berniat dengan yang baik, maka Allah akan membalas dengan apa yang kita niatkan. Nanti akan kita jelaskan, sedikit akan saya tambahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, penjelasan tentang niat. Sebelum itu, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa sebabnya hadis ini bisa ada, atau kita sering sebut dengan asbabul wurud. Ya. Dalam kitab ini dikatakan sebab terjadinya hadis ini ketika ada seseorang yang hijrah, dia pergi dari Mekah ke Madinah, melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummul Qais. Bukan untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dikenal sebagai muhajir Ummul Qais, atau orang yang berhijrah karena Ummul Qais, bukan karena ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu selanjutnya, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang pertama ini? Kandungan hadis yang pertama ialah niat merupakan syarat layak atau tidak diterimanya amal seseorang. Dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin perbuatan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka landasilah dengan niat. Sebagaimana kita melakukan sholat, sebagaimana kita melakukan puasa, sebagaimana kita melakukan zakat dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasilah dengan niat. Karena ketika kita sudah berniat, baru kita mulai berniat, para malaikat sudah mencatatnya itu sebagai pahala. Lalu yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Nah ini, niat itu mah'aluha fil qalb. Niat ini tempatnya ada di hati kita. Maka seseorang ketika ia berniat lalu belum melakukan perbuatannya tersebut, kita tidak akan tahu apa maksud dari niat orang tersebut. Karena niat tersebut hanya dia yang mengetahuinya, sebab letaknya di kalbu, letaknya di hati kita. Lalu yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Ingat, setiap amal soleh kita harus dilandasi dengan niat yang baik. Lalu yang keempat, seorang mukmin
akan diberi ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat ataupun yang boleh dilakukan jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Ingat, perbuatan yang soleh, bukan perbuatan yang buruk. Lalu yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niat. Kalau kita beribadah, kita dilandasi dengan niat. Kalau kita beradat atau kebiasaan, itu tidak pun dilandasi dengan niat, pasti kita akan melakukannya. Lalu yang ketujuh, hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman. Ya, dikatakan niat ini sepertiga daripada ilmu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba terdiri dari tiga. Yang pertama perbuatan niat, yang kedua perbuatan hati, yang ketiga perbuatan lisan, dan yang terakhir ada tambahan yaitu perbuatan anggota badan kita. Maka orang yang melakukan perbuatan, baik itu ucapan, baik itu tingkah laku, baik itu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, ketika dia dilandasi dengan niat, maka itulah dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan membahas dari kitab Tanbihul Ghafilin. Dikatakan dalam kitab ini, niyatul mu'min khairun min amalihi, wa amalul munafiki khairun min niyatihi, wa kullu ya'malu ala niyatihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sedangkan amal orang munafik lebih baik daripada niatnya. Dan masing-masing beramal menurut niatnya. Kenapa bisa dikatakan niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena apa? Karena kita mungkin banyak memiliki niat yang baik. Bangun tadi pagi kita memiliki niat, oh hari ini saya akan membaca Al-Quran, hari ini saya akan berzikir, hari ini saya akan beramal, hari ini saya akan bersedekah. Tapi semua itu bisa saja bisa saja mungkin tidak kita lakukan semua karena keterbatasan waktu kita, karena keterbatasan umur kita. Hari ini kita berniat 5 tahun yang akan datang kita akan membangun sebuah sekolah, ataupun kita akan membangun sebuah fasilitas yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Namun karena umur kita terbatas, mungkin saja itu tidak bisa dilakukan. Atau mungkin saja pada tahun itu kita dalam keadaan yang tidak sehat, tidak baik. Maka kalaupun kita berniat saat ini dan dilakukan di tahun yang akan datang, maka niat kita akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Nanti ketika di yaumil qiyamah, seorang hamba akan didatangi dengan membawa kebaikan sebesar bukit. Lalu ada seruan, barang siapa yang pernah merasa dianiaya oleh si fulan, maka datanglah dan ambillah tebusan itu. Lalu orang-orang datang dan mengambil kebaikan-kebaikannya, hingga tidak ada tersisa sedikit pun kebaikan pada dirinya. Lalu hamba tadi menjadi bingung. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, sesungguhnya kamu masih mempunyai simpanan di sisiku yang aku tidak perlihatkan kepada malaikatku dan kepada siapapun di antara makhlukku. Lalu hamba tadi bingung bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang memang aku telah lakukan? Niyatukan lati kunta tanwi minal khairi katabatuha laka sab'ina di'fan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, niatmu untuk melakukan kebaikan di mana aku mencatat bagimu 7 kali lipat. Jadi niat kita itu langsung Allah yang mencatatnya. Niat baik kita itu Allah yang langsung mencatat kebaikannya. Maka jangan khawatir pun kalau niat kita di kedepannya tidak akan terlaksana,
tapi kita sudah mendapatkan balasan dari Allah 7 kali lipat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keridhaannya dalam setiap niat kita, dalam setiap perbuatan kita. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kita pakai, tidak melihat seberapa banyak harta kita, tidak melihat seberapa baik status kehidupan kita. Akan tetapi Allah melihat amal dan hati kita. Jadi amal dan hati kita harus baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat itu. Jangan bangga dengan apa yang engkau gunakan hari ini, jangan bangga dengan hartamu yang banyak, jangan bangga dengan kondisimu yang baik saat ini. Kalau hatimu dan amalmu tidak baik, maka semuanya itu tidak ada artinya dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, dan senantiasa membimbing kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semua antum yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.